Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Fadila Husain dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Manajemen Pendidikan, semester 2, dengan NIM 131424082. Jadi saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah agama dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Novianti Zafri, SPDI, MPDI. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis, Ikhtilaf, cinta tanah air, kearifan lokal, bahaya radikalisme. Adapun rumusan masalah yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan Ikhtilaf dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Mengapa cinta tanah air penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman. 3. Bagaimana peran kearifan lokal dalam menjaga harmoni sosial. 4. Apa saja faktor yang menyebabkan munculnya radikalisme dalam masyarakat. 5. Bagaimana strategi yang efektif untuk menangkal radikalisme dan membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis. Ada pula tujuan dari ini yaitu 1. Menjelaskan pentingnya ikhtilaf dalam menghadapi perbedaan pendapat dalam Islam. 2. Membangun rasa cinta tanah air sebagai bagian dari kewajiban moral dan agama. 3. Menghargai kearifan lokal sebagai salah satu perekat sosial yang memperkuat persatuan. 4. Meningkatkan kesadaran akan bahaya radikalisme dan bagaimana cara mengatasinya. 5. Membangun pemahaman yang moderat dalam beragam agar dapat hidup berdampingan dengan damai dalam keberagamaan. Ada pula manfaat yaitu 1. Membantu masyarakat memahami bahwa perbedaan dalam agama dan budaya adalah hal yang wajar dan tidak perlu menjadi pemicu konflik. 2. Meningkatkan sikap toleransi dan rasa saling menghormati di antara individu maupun kelompok yang berbeda. 3. Menguatkan ikatan kebangsaan dengan menjadikan cinta tanah air sebagai bagian dari nilai-nilai keislaman dan kehidupan bermasyarakat. 4. Mendorong pelestarian kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam menjaga persatuan. 5. Membantu masyarakat mengenali dan mencegah pengaruh paham radikal yang dapat merusak keharmonisan sosial. Pembahasan yaitu Ikhtilaf dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian ikhtilaf adalah ilmu yang membahas perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal-hal furu'iyah cabang hukum Islam, serta bagaimana menyakipinya dengan bijaksana dan penuh toleransi. Perbedaan ini wajar terjadi karena perbedaan latar belakang budaya, metode istinbat, dan kondisi sosial ulama. Ikhtilaf bukanlah hal yang perlu dihindari, melainkan dipahami dan dikelola dengan baik, agar tidak menimbulkan perpecahan dalam umat. Penerapan ikhtilaf dalam kehidupan bermasyarakat yaitu ikhtilaf memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan keharmonisan sosial. Berikut adalah beberapa bentuk penerapannya, yaitu 1. Menghormati perbedaan dalam ibadah untuk memperkuat persatuan umat Islam. 2. Mengutamakan sikap toleransi dan musyawarah dalam menghadapi perbedaan agar tercipta harmoni. 3. Menerapkan musyawarah dalam penyelesaian masalah untuk mencapai kesepakatan. 4. Mencegah fanatisme dan sikap ekstrem yang dapat merugikan umat. 5. Mendorong inovasi dalam pemikiran Islam sesuai dengan konteks zaman. 6. Menjaga ukhuwah Islamiyah dengan menghormati perbedaan dan bersatu dalam menghadapi tantangan. B. Cinta tanah air penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman. Definisi cinta tanah air yaitu rasa kasih sayang, kebanggaan dan loyalitas terhadap negara, mencakup kesadaran identitas nasional, penghargaan terhadap budaya lokal, serta komitmen dalam pembangunan dan menjaga kedaulatan. Peran cinta tanah air dalam membangun persatuan yaitu 1. Membangun identitas nasional, memperkuat keterkaitan emosional dengan negara melalui sejarah, budaya, dan nilai-nilai nasional. 2. Menumbuhkan sikap toleransi, menghargai keberagaman etnis, agama, dan budaya untuk mengurangi konflik yang memperkuat persatuan.
3. Memotivasi partisipasi aktif dalam pembangunan, mendorong keterlibatan dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi demi kesejahteraan bersama. 4. Menguatkan solidaritas sosial, menumbuhkan rasa kebersamaan dan bekerja sama antara warga negara dalam menghadapi tantangan bangsa. 5. Menjaga kedaulatan dan keamanan negara, membentuk loyalitas untuk mempertahankan negara dari ancaman internal maupun eksternal. C. Peran kearifan lokal dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat identitas dan solidaritas komunitas. 1. Menjadi perekat sosial melalui budaya, upacara adat, seni tradisional, dan bahasa daerah, membangun ikatan emosional dan kohesi sosial dalam masyarakat yang beragam. 2. Menyediakan mekanisme resolusi konflik menggunakan kearifan lokal, seperti Pela Gandong di Maluku sebagai metode penyelesaian konflik, mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk menjaga keharmonisan sosial. 3. Menanamkan nilai-nilai toleransi dan gotong royong, mendorong sikap saling menghormati dan kerjasama melalui ritual dan adat istiadat, mengurangi potensi konflik dan memperkuat hubungan sosial dalam komunitas. 4. Melestarikan lingkungan sebagai bagian dari kehidupan sosial, mengajarkan pengelolaan lingkungan melalui praktik pertanian dan konversi tradisional, menguatkan hubungan sosial melalui kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi masyarakat. 5. Sebagai sumber pendidikan dan transfer pengetahuan, mewariskan nilai budaya dan norma sosial melalui cerita rakyat, seni, dan praktik tradisional, membantu generasi muda memahami dan menjaga harmoni dalam kehidupan masyarakat. D. Faktor penyebab munculnya radikalisme dalam masyarakat. Pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memicu munculnya radikalisme sangat penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan munculnya radikalisme dalam masyarakat. Pemahaman keagamaan yang sempit, interpretasi agama secara dangkal dan tekstual dapat memicu sikap intoleransi dan radikal. Ketidakpuasan sosial dan ekonomi, ketidakadilan, kemiskinan, dan pengangguran dimanfaatkan kelompok radikal untuk merekrut anggota. Pendidikan yang kurang memadai, kurangnya pendidikan berkualitas menghambat pendidikan kritis dan toleransi. Pengaruh media sosial, penyebaran ideologi radikal melalui internet mempercepat proses radikalisasi. Krisis identitas individu yang merasa terasing mudah terpengaruh oleh kelompok radikal. Lemahnya penegakan hukum, ketidaktegasan hukum memberi ruang bagi radikalisme berkembang. Faktor politik, ketidakstabilan politik dan korupsi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Pengaruh lingkungan sosial, lingkungan yang intoleransi dapat membentuk pandangan radikal. Strategi efektif dalam menangkal radikalisme dan membangun persatuan. Untuk menangkal radikalisme dan membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Berikut adalah beberapa strategi efektif yang dapat diterapkan, yaitu strategi pencegahan radikalisme, penguatan pendidikan multikultural, kurikulum yang menanamkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan untuk menangkal radikalisme sejak dini, pemberdayaan keluarga. Orang tua berperan dalam menanamkan nilai kebangsaan dan toleransi melalui dialog terbuka di rumah. Optimalis peran media dan literasi digital, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi agar tidak berpengaruh propaganda radikal. Penguatan peran organisasi keamanan, mempromosikan ajaran agama yang moderat dan toleran untuk menangkal ekstremisme. Penegakan hukum yang tegas dan adil, menindak tegas tindakan radikal untuk menciptakan efek jera dan menjaga stabilitas keamanan. Penguatan ekonomi dan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan sebagai langkah pencegah radikalisme. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan, kolaboratif antara lembaga dan masyarakat, sinergi antara pemerintah, pendidikan, dan komunitas untuk strategi pencegahan yang komprehensif.
Baik, kesimpulannya yaitu keberagaman dalam masyarakat adalah kenyataan yang harus dikelola dengan baik untuk membangun persatuan. Fikih Ikhtilaf mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan agar tidak menjadi sumber perpecahan. Sementara cinta tanah air memperkuat identitas nasional dan kearifan lokal menanamkan nilai toleransi serta gotong royong dalam kehidupan sosial. Namun, radikalisme menjadi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas bangsa, dipicu oleh pemahaman agama yang sempit, ketidakpuasan sosial, pengaruh media digital, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, strategi pencegahan seperti penguatan pendidikan multikultural, pemberdayaan keluarga, literasi digital, peran organisasi keagamaan, serta penegakan hukum yang tegas harus diterapkan. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan masyarakat, keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk membangun bangsa yang harmonis dan maju. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.